kalau kalian ini nih point of view-nya seperti apa nih? Misalnya kayak Tania pendapatnya gimana buat orang-orang yang tipe tadi yang tahu kemana atau yang cuman numpang lewat aja gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku mau dia mau kemana atau numpang lewat aja, dua-duanya nggak apa-apa sih maksudnya. Tapi emang kalau misalkan buat dari sisi perusahaannya kayaknya lebih seneng ya kalau misalnya emang dia pengennya maju bareng gitu loh. Maksudnya kayak dianya mau maju, dia punya emang visi sendiri, tapi juga bisa buat bantu visi perusahaannya buat maju juga gitu. Jadi kayak maju bareng-bareng. Itu kayak lebih, ini gak sih? Lebih enak di dua-duanya juga jadinya. Karena kan ya tadi kan kita misalnya udah tahu nih si orangnya ini sih yang onboarding mau ke titik A. Iya. Tapi kan toh perusahaannya juga mengarah ke Iya, sana. kalau misalkan dia arahnya sama kan jadi kayak barengan. Jadi kayak dua-duanya juga jadi maju bareng lah intinya kayak gitu. Tapi bagus juga. Halo Sanya, kembali lagi di podcast ngomongin bisnis bareng gue Sisi sebagai hostnya dan di sini ada. Halo, gue Suryo. Halo, aku Tania. Nah, jadi hari ini kita akan ngomongin dari sebenarnya gue terinspirasi dari satu buku gitu. Nah, bukunya ini akan dibahas oleh Dea gitu. Seperti yang kalian tahu, itu kan di hari Jumat kita tuh selalu ada workshop. Betul. Nah, workshopnya itu kalau di YouTube kita namain Off the Record gitu. Nah, jadi di buku itu tuh sebenarnya cukup berat sampai gue tidak bisa menyelesaikannya sendiri. That's why gue butuh Dea, HRD kita. Intinya itu buku tuh tentang visi pribadi dengan visi perusahaan gitu. Bukan versus, tapi itu jalan beriringan gitu loh. Nah, gue tuh pengen nanya nih, ngobrol-ngobrol sama kalian berdua. Kayak gimana sih caranya si visi perusahaan dan si visi pribadi ini tuh nggak saling berbentrokan atau saling ngalah gitu. Nah, kalau misalkan di setiap kali kita interview, pastinya kan ada kayak pertanyaan tuh, kayak sebenarnya pertanyaan standar ya, kayak kenapa sih lu mau kerja kayak gitu. Nah, mungkin gue pengen tahu dulu nih dari kalian nih. Dulu tuh lu jawabnya apa pas kayak kenapa lu mau kerja? Oh, aku ditanya mau kerja enggak lebih kayak ke latar belakang segala macam gitu. Tapi kalau misalnya mau kerja aku pasti kalaupun jawabnya saya akan buat ngimplementasikan emang aku tahu gitu loh. Ya aku tuh pengen nggak cuma pengen berhenti di belajar. Karena kan emang udah belajar ya. Apa backgroundku juga emang udah di sini gitu maksudnya. Dan emang pengen implementasiin aja yang emang udah aku pelajari selama ini gitu. Jadi kayak gue udah belajar nih di sastra Indo, masa gue ngapain? Iya, jadi kayak udah belajar, masa gue kagak implementasi gitu kan? Nggak, jadi nggak penting dong kayak ED yang gue pelajarin selama ini kalau kayak gitu. Sampai harus menitik beratkan kalau orang salah di EYD. Iya, itu sampai sekarang. Iya, tapi nggak apa-apa. Artinya lo belajar dengan baik dan diimplementasi dengan baik. Kalau Suryo pernah merasa ditanya begitu? Kok dia nggak ditanya sih? Saya ditanya sih. Loh, ya mungkin tergantung yang mau nanya kali. Terus gimana? Kayaknya sih kalau dulu itu jawabnya lebih ke apa ya, standar sih kayak cari pengalaman gitu-gitu karena kan masih muda gitu kan, jadi mau cari yang ngebikin kita itu lebih growing gitu-gitu. Apalagi kan masuk ke dunia agensi kreatif itu salah satu keinginan sih khususnya di kreatif kan. Jadi udah memang itu sih tujuannya, yang bener-bener pure nyari pengalaman sih, kayak ya udahlah hantam dulu aja gitu. Dulu sih gitu sih ya. Benar. Nah, jadi kayak tiap orang tuh punya alasannya masing-masing ya. Yang kalau gue sering temuin tuh ada yang pertama emang tulang punggung. Jadi emang harus nyari duit gitu. Itu memang maksud gue itu wajar banget gitu loh. Emang semua orang juga butuh gitu kan. Terus yang kedua tuh ada memang yang tadi buat implementasi apa yang dipelajari, nyari pengalaman, nyari mentor, nyari apa lagi ya. Pokoknya banyak sih sebenarnya nyari ada juga yang kalau lininya beda banget. Oh iya. Gitu. Jadi kayak pertanian tapi ngelamar ke agensi misalnya gitu. Saya itu. Oh iya. Tapi bukan pertanian. Iya, nggak mau di skill.
Iya. gitu. Makanya saya kan tujuannya kan buat nyari pengalaman kan. Jadi ya udahlah, kalau misalkan ada opportunity buat berkembang karena ini di luar formal education ya. Jadi ya udah dicoba dulu gitu. Betul. Tapi lu sempat kepikiran gak sih kalau kayak nyari pengalaman itu tuh tujuannya mungkin nanti connecting the dots gitu loh. Iya, karena kan ya tujuan saya kan ada ya. Yang waktu itu udah sempat dituin juga gitu. Kita semua tahu. Gitu. Jadi salah satunya mungkin lebih ke ya udah saya pengen karena nantinya kan bakalan bentar lagi kan bakalan jadi sandwich generation nih. Jadi saya mempersiapkan itu. Mumpung di sini orang tua saya masih ada lah buat ngebiayain gitu. Tapi saya mempersiapkan itu makanya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi saat nantinya waktunya udah saya gantiin, ibaratnya saya udah siap gitu, udah ready. Makanya udah mumpung masih muda lah bahasanya gitu. Ya. Tapi ya kita nggak boleh sponsor. Tadi gue mau nyebut satu akun gitu. Jadi kayak nggak boleh. Dia tidak bayar sponsor. Nggak gitu. Tapi intinya sih memang pertanyaan-pertanyaan itu tuh ya standar dan sebenarnya buat si perusahaan tahu nih kira-kira kayak komitmen mereka tuh sampai di mana. Dan setiap orang itu tuh wajar banget punya komitmennya mereka masing-masing. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Dan dari perusahaan harusnya juga paham itu gitu. Tapi memang yang susahnya adalah make the puzzle gitu loh. Gue lagi butuhnya tuh misalnya jangka menengah atau jangka panjang. Tapi totonya orang yang ngelamar semuanya butuhnya jangka pendek gitu. Itu kan kayak agak zonk juga tuh kalau kayak gitu kan. Nah, gue tuh pernah dengar satu podcast dari Panji Pragiwaksono. Dia tuh mengibaratkan sebuah perusahaan itu tuh kayak angkot gitu. Gue gak ngerti kenapa angkot, cuman ya udah bagus juga gitu loh. Bisa gue ngerti lah ceritanya. Cuman intinya perusahaan itu kayak angkot. Nah, orang yang naik angkot ini adalah orang yang mau onboarding di perusahaan. Nah, misalnya tadi ada orang-orang tipe yang kayak gue nggak tahu gue mau dibawa kemana, gue naik aja dulu angkotnya gitu. Ya mungkin lebih ibaratnya kayak anak-anak yang suka nebeng di truk kali ya. Ya kan kalau naik pick up gitu kan main bang ikut gitu kan. Terus kayak nggak tahu tuh sebenarnya supirnya mau kemana gitu kan. Nah gue juga agak bingung sih. Mereka ngambil resiko itu kan. Nah tapi intinya ada orangnya dua tipe tuh. Ada yang tahu tujuannya mau kemana. Misalnya kalau dia udah bertujuan ke titik A, dia akan naik angkot yang memang mengarahkan mereka ke titik A. Ada juga yang memang orang yang naik angkotnya itu ya udah tergantung nih angkot bawa gua kemana, nanti gua turun tuh di situ gitu. Nah kalau kalian ini nih point of view-nya seperti apa nih? Misalnya kayak Tania pendapatnya gimana buat orang-orang yang tipe tadi yang tahu kemana atau yang cuman numpang lewat aja gitu. Tapi kalau misalkan menurut aku mau dia mau kemana atau numpang lewat aja, dua-duanya nggak apa-apa sih maksudnya. Tapi emang kalau misalkan buat dari sisi perusahaannya kayaknya lebih senengnya kalau misalnya emang dia pengennya maju bareng gitu loh. Maksudnya kayak dianya mau maju, dia punya emang visi sendiri, tapi juga bisa buat bantu visi perusahaannya buat maju juga gitu. Jadi kayak maju bareng-bareng. Kayaknya lebih, ini nggak sih? Lebih enak di dua-duanya juga jadinya. Karena kan ya tadi kan kita misalnya udah tahu nih si orangnya ini sih yang onboarding mau ke titik A. Iya. Tapi kan perusahaannya juga mengarah ke sana. Iya, kalau misalkan dia arahnya sama jadi kayak barengan. Jadi kayak dua-duanya juga jadi maju bareng lah intinya gitu. Itu bagus juga. Kalau misalnya dia harus lanjut gitu ya ke angkot lain, it's okay juga. Iya, sebenarnya. Gitu. Tapi udah maju sama-sama dulu kan. Maju sama-sama dulu. Kalau dari lu gimana, Sud? Sebenarnya sih kurang lebih sebenarnya kayak gitu ya. Tapi tuh ada beberapa yang ngebuat bingung juga sih sebenarnya karena kalau gue nggak tahu apakah karena gue ngambil dari sudut pandang gue atau gimana gitu. Kayak gue ngerasa angkot ini nih yang lagi gue naikin sekarang gitu kan. Itu udah masih berada ibaratnya di jalur yang memang ya udah gitu. Kayak misalkan gue mau ke Kampung Rambutan nih, kita masih di jalan yang
ini masih bisa nih ke kampung rambutan gitu. Nah. Ada beberapa dot di mana gue udah dapet gitu. Tapi Hmm. di satu sisi kalau gue ngelihat lagi banyak teman-teman gue, orang-orang lain juga yang kelihatannya tuh mereka dapat apa yang mereka pengen gitu-gitu. Tapi somehow entah itu cepat atau lambat. Kalau yang cepat mungkin antara mungkin dari dianya yang yaudahlah yang penting kerja dulu, atau dari perusahaannya yang hiringnya kurang ketat atau gimana gitu kan, jadinya kelolosan itu kalau yang cepat. Tapi kalau yang agak panjang tiba-tiba mereka kayaknya ini udah mulai beda visi atau seperti apa, itu mereka kadang harus terpaksa turun angkot kan gitu. Karena menurut gua nggak semuanya memang apalagi di Gen Z ini demen lama-lama di angkot gitu. Kadang mereka turun dulu, berhenti dulu di pinggir jalan, baru ntar naik angkot Iya lagi. sih. Nah, gue sering mendengarkan itu juga tuh. Iya, masalahnya tuh, iya bener sih, mungkin bosen kali ya naik angkot Iya. terus ya. Ini dia mau jalan dulu sebentar. Iya, bener sih. Soalnya sempet gue kayak diomongin, bukan diomongin apa ya, lagi ngobrol-ngobrol lah ya sama senior gue atau gimana, itu dia sempat ngomong kayak kalau misalkan kita mau, gue ibaratin pakai angkot aja ya, ngikut kasih aja lah gitu. Ikut Panji. Ikut Bang Panji gitu ya. Kalau misalkan kita mau turun angkot gitu kan, itu kita tuh harus di breakdown dulu. Kita tuh memang sudah waktunya turun gitu, kayak misalkan beda visi lah, atau lu udah dapet goals lu di sini dan ya udah gitu kan, lu udah tahu mau kemana lagi atau gimana gitu, atau lu cuman bosen doang gitu. Iya, Terkadang bener. tuh pertanyaan ini jadi relate ke zaman sekarang, apalagi yang banyak Gen Z gitu kan. Kadang ya udah cuman bosen doang gitu, Bener. kayak gue ngerasa nggak cocok gitu kan. Tapi ternyata dia cuman bosen doang, dia tuh cocok, dia tuh in sama angkot itu, enak. Tapi dia cuma ngerasa mungkin kepenuhan kah, atau mungkin dia ngelihat kayaknya angkot samping lebih oke atau kayak gimana gitu kan, atau kayaknya di bawah pohon dulu sebentar gimana gitu. Ya ibaratnya kan di angkot itu kan yang naik nggak cuma satu orang kan, terus kayak kondisinya mungkin lagi padet, sumpek, bau gitu kan misalnya, dalam kondisi yang sebenarnya dia udah sejalan gitu, udah sejalan, cuman ya kondisinya yang lagi tidak kondusif aja buat dia gitu kan. Setuju sih, dan menurut gue tuh kayak kalau bosen itu pasti sih. Ibaratnya yang punya usaha aja tuh pasti bosen, apalagi yang maksudnya yang bukan punya sendiri tuh pasti kayak, aduh gue hidup gini, muter-muter gini doang gitu misalnya gitu. Tapi gue agak kayak bingung aja mungkin ya, karena zamannya udah beda. Jadi kayak di zaman sekarang kan semua tuh cepet banget, kayak bahkan cuman sejam 2 jam aja tuh kita udah bisa lakuin banyak banget hal. Beda banget sama dulu tuh, kayak setahun tuh terasa lama banget gitu. Kalau sekarang kayak baru sebulan udah gitu. Nah, jadi gua rasa sih karena hal itu juga Gen Z itu cepet banget bosen gitu. Cepet banget bosen, cepet banget ngerasa kayak nggak nyaman kayak gitu. Mungkin mereka lebih kayak pola pikirnya tuh kalau misalkan di dalam waktu yang singkat ini mereka nggak bisa ngerasa yang nggak fit in, ya udah gitu, mau ganti aja angkot yang baru kayak gitu misalnya. Iya kayak gitu, rata-rata tuh kayak gitu mikirnya. Tapi kalau misalnya ya padahal kan mungkin mereka tinggal nunggu aja sebentar. Kayak karena kan sebenarnya adaptasi itu kan ada waktunya ya. Kembali lagi, adaptasi itu ada waktunya. Kalau misalkan kayak mereka kayak mengekat itu secara cepat gitu, enggak, misal kayak di waktuin 3 bulan aja gitu. Tapi kan kayak bisa jadi di bulan keempat dia malah lebih udah langsung fit in gitu, kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya. Benar sih. Kayak bersabar sedikit tuh sebenarnya nggak masalah gitu loh. Benar. Ada beberapa kasus yang gue ngerasa hal yang kayak gitu tuh. Jadi kayak dari awal tuh gue udah judgmental banget gitu, kayaknya nggak cocok gitu, fix nggak cocok. Sering. Iya. Terus kayak, tapi kayak langsung terpukul gitu kayak, tapi gue bener-bener harus ketemu orang yang berani ngebuktiin kalau enggak kok gue sebenarnya cocok gitu. Cuman tuh waktu aja sebenarnya. mentalnya harus kuat sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak ternyata benar setelah gue jalanin beberapa kali, dan iya kayak untung orang-orang yang cukup kuat mentalnya tuh langsung kayak enggak cocok, ini gue buktiin gitu. Nah, itu tuh yang kadang juga diperlukan. Memang kalau bisa jangan judgmental banget gitu ya. Cuman kayak
dari somehow dari harus dua belah pihak nih. Iya benar. Yang satu nggak terlalu judgmental, yang satu tuh juga usaha Betul. gitu. Karena ya kayak orang pas PDKT juga gitu maksudnya. Kayak awal kayak nggak suka gue, kayak bukan tipe gue banget. Tapi sebenarnya kalau udah kenalan lebih dalam tuh Oke bisa, juga gitu. iya bisa dijalanin gitu. Tapi iya sih kalau saya lihat memang beberapa banyak ke nggak terbukaan apa ya tujuan gitu, visinya gitu kan. Iya. Kayak misalkan visinya orang ini nih mau nyari kerja, mau kerja itu apa gitu. Sementara perusahaannya dia butuhnya tuh orang dengan visi seperti apa, atau visi perusahaannya juga seperti apa. Kadang adanya nggak sinkron, jadi atau mungkin proses rekrutmen yang mungkin los-losan gitu kan, nggak ketat secara visi gitu ya, nggak ketat secara visi. Mungkin kalau secara teknik atau teknik skill lah ya itu biasa lah ya bisa dibentuk gitu kan. Tapi kalau udah visinya beda gitu, itu pasti bakalan sulit banget sih gitu. Nah. Makanya dari kedua belah pihak tuh perlu kayak nyampein visinya dia tuh di awal gitu. Jadi biar sama-sama oh gue fit in kayaknya gitu. Setidaknya udah untuk bukan di gitu. awal at least sama Iya, dulu. Untuk di awal setidaknya sama dulu. Walaupun nanti pas jalan misalkan wah ternyata skill gue masih jauh di bawah ya gitu. Ya udah, it's okay. Nanti kan juga dari perusahaan kan Kasih punya tahu kewajiban juga. buat ngasih tahu, ngasih training, Betul. micromanage dan lain-lain kan. Benar. Gitu. Nah itu dia tuh sebenarnya ya tadi keterbukaan visi itu penting banget karena kayak tadi lu ada ngomong tentang micromanage juga. Ada orang yang nggak mau di micromanage, tapi ada juga yang kayak gue saat ini butuh di micromanage gitu. Ntar baru kalau gue udah berkembang baru dilepas gitu. Nah di situ juga gue sadar tuh kadang bisa jadi dari kedua belah pihak ini dua-duanya tuh mungkin belum clear sama visinya. Bisa jadi ya. Betul. Gimana Tania? Aku tuh inget banget di bulan keberapa di sini gitu, aku ditanyain ya ini visi jangka panjangnya tuh apa? Bukan visi, tapi waktu itu ngomongnya kayak gitu, ngomongnya lebih kayak ke 1 tahun ke depan tuh kamu lihat kamu tuh di mana? Oh, pernah sih itu Itu kayaknya. KPI Yang kan? disuruh Pas lagi KPI. enggak, Oh, bukan. HR. HR session waktu itu. Oh, oke, siap. Suruh tulis. Oh, Aku diomongin waktu itu. Masa ya? Bukan itu disuruh tulis. Iya, mungkin beda-beda. Mungkin waktu itu aku Oh, ya ngomong udahlah. kayak lebih santai aja gitu. Terus kayak ditanya, ya kedepannya kayak gimana gitu kan. Nah mungkin dari situ sebenarnya bisa tahu nih dia tuh sebenarnya mau berhenti di situ atau kayak cuma sebentar atau oh berarti dia tuh sebenarnya mau loh kalau misalkan buat berusaha lebih di sini gitu buat ya dapetin si jangka panjangnya ini gitu kan buat sampai titiknya itu kayak gitu sih. Dari perusahaan bisa nguliknya di situ juga pertama kali. Bener sih. Salah satunya. Itu salah satu cara taunya Iya. sebenarnya gitu. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Malam Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu. Supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Karena kan maksud gue kayak kadang nggak etis dan ada beberapa pertanyaan tuh yang nggak boleh ditanyain katanya. Kayak misalnya nih kayak lu ada rencana mau punya anak nggak atau lu rencana ada mau nikah dalam waktu dekat nggak, itu tuh sebenarnya ada yang ditanyain. Tapi katanya tuh kalau di luar, gue belajarnya kan yang di luar ya, kalau di luar tuh nggak boleh karena nggak etis. Itu nggak boleh. Terus ini sering sih. Gitu ya. Ih, kayaknya banyak deh dulu. Apa Lu sering berarti banget? itu teman-teman dia. Tapi intinya iya itu dari kita sih nggak pernah nanya itu. Iya dari kita nggak pernah nanya itu. Nggak Cuman pernah sih ya. iya karena sebenarnya itu udah ranah pribadi gitu. Cuman kenapa kadang di perusahaan masih suka banyak yang nanya hal seperti itu karena itu berpengaruh pada karirnya dia gitu loh, jenjang karir. Kalau emang dia rencananya nih kayak ini orang bagus nih, kayaknya bisa jadi manajer bla 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 atau senior gini-gini. Itu kalau misalnya dia misalnya kalau cewek terus married terus mau punya anak gitu. Itu bisa mandek tuh. Bisa mandek.
juga kan. nggak naik. Jadi dia makanya nanya itu di awal. Tapi sebenarnya tidak etis karena jadinya nggak ada kesetaraan gender dan kesempatan yang sama gitu-gitu. Kalau cowok juga sama, entarnya jadinya dia kayak mikirnya kan kalau yang udah berkeluarga kayak gimana caranya menghasilkan lebih banyak uang buat bla 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 menghidupi keluarga gitu-gitu kan. Jadi makanya dia nanya juga tuh. Makanya kita nggak pernah nanya itu, cuman kayak gue ngerti aja kenapa beberapa perusahaan tuh ada yang ngebahas itu. Tapi kita nyari taunya dengan cara yang etis tadi, kayak nanya, lo visinya masih cocok nggak nih ke depannya? Apakah jangka panjang nggak? Lu butuh berkembangnya sejauh mana? Setahun kemudian lihat kita tuh lagi di titik mana gitu. Itu yang masih bisa. Tapi susahnya adalah meraba kalau untuk orang yang nggak tahu sebenarnya mau kemana. Iya benar. Benar banget. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau ngeraba orang yang nggak tahu mau kemana, itu agak sulit sih sebenarnya sih. Gue nggak tahu ya kalau dari POV orang-orang yang nggak tahu mau kemana. Soalnya gue dulu termasuk yang waktu kuliah hampir 3,5 tahun itu gue nggak tahu mau kemana gitu. Udah hantem dulu aja lah, ikut ini, ikut itu, aktif organisasi, aktif dekat-dekat partai gitu kan, dan lain-lain gitu. Sebelum akhirnya kan waktu skripsian sisa 1 semester 6 bulan doang, ya udah gue akhirnya masuk ke dunia sosmed, ternyata kayak juga enak juga pelajarin dan lain-lain. Akhirnya gue punya visi ke depan, gue segini nih gitu, dots gue udah mulai kelihatan gitu. Jadi waktu gue nggak ada visi, gue bener-bener nggak mikirin karir sih gitu. Tapi pas gue udah ada visi, gue udah tahu kayak gue harus mencapai ini, maka gue udah jelas nih gitu, udah kelihatan. Dan menurut gue orang-orang yang udah ada visi biasanya mereka tahu kapan mereka harus berhenti, kapan mereka harus bertahan gitu. Karena nggak cuma soal, kadang targetnya nggak cuma soal uang gitu. Kadang mereka juga mungkin kalau kata orang-orang kenyamanan gitu. Atau ada juga yang bilang mereka juga perlu, bahasanya apa ya, perlu jenjang yang lebih tinggi atau seperti apa gitu. Jadi misalkan orang-orang yang mau jadi menteri gitu kan, beberapa kan kerja atau seperti apa gitu. Jadi mereka tahu kapan, kayaknya gue udah mentok nih segini gitu. Jadi gue harus pindah lagi ke yang lain kalau gue mau jadi menteri, berarti gue harus dekat kemana gitu kan. Setuju. Gitu. Nah kalau orang yang nggak punya visi, dot nggak tahu tuh benar-benar. Tapi benar sih, yang sebenarnya perlu gue tanyain adalah berarti orang yang nggak punya visi ini tuh sebenarnya ketolong nggak sih untuk di perusahaan manapun gitu loh? Menurut aku ketolong, bisa kok sebenarnya. Mungkin tinggal apa ya, bisa nggak ya kayak dikulik lagi aja gitu. Mungkin sebenarnya dia udah tahu, sebenarnya dia pengen jadi apa, atau dia punya satu visi yang jauh, tapi ya dia belum ngeliat aja ke arah sana. Nggak tahu path-nya kemana. Mungkin bisa diarahin ke sana. Jadi kayak ngawang-ngawang ya. Pokoknya intinya gue punya mimpi. Goals-nya itu. Tapi mimpi gue nggak tahu mulai dari mana. Dots-nya tuh jalannya kemana sih sebenarnya kayak gitu. Berarti ibaratnya dia udah punya nih goals-nya apa, tapi secara strategi besarnya belum ada, apalagi planningnya juga belum ada. Kalau planning kan lebih ke arah step-stepnya kan, itu pun nggak ada ya. Terus kalau misalkan kayak gitu tuh tanggung jawab pribadinya atau tanggung jawab perusahaannya kalau kayak gitu, karena kan dia mau nggak mau balik lagi dia lagi naik angkot nih. Masa supirnya kayak, Neng, jadi mau turun di mana Neng? Gitu kan? Atau yang kayak emang nunggu aja, bodo amat nih supirnya, tetap nyetir aja. Ntar dia sendiri yang harus tahu gitu loh. Kalau menurut aku, mungkin yang kayak gitu tuh sebenarnya dia juga harus tahu sebenarnya, pasti dia harus tahu dong. Cuman mungkin kalau misalkan yang dari sisi perusahaannya, sebenarnya dia tuh bagus loh, atau misalkan gimana gitu, dan masih bisa dipertahankan, ya mungkin kayak sebenarnya jalannya itu juga benar gitu. Misal jalannya itu juga cocok, condong ke visi lo juga gitu pada akhirnya sebenarnya. Jadi kayak bisa diyakinin dua-duanya juga. Jadi harus balik lagi kedua belah pihak. Yang satu tuh harus sadar atau self awareness-nya tinggi. Dan yang satu juga ngebantu lah ya, jangan dibiarkan dalam kegelapan lama-lama gitu. Kalau nggak ada ininya, masalahnya jadinya nggak ada impact-nya gitu. Nggak ada impact-nya, buat diri dia sendiri nggak ada impact-nya, buat perusahaan pun juga nggak ada impact-nya. Betul guys. Nah, tapi gue juga baru belajar hal baru lagi nih.
Jadi ternyata di HR itu tuh ada levelannya gitu. Ibaratnya untuk seorang karyawan berperan itu tuh ada gearnya gitu. Kalau di mobil atau di motor tuh ada giginya gitu. Nah, di situ tuh gigi pertama itu adalah ya ada duitnya enggak gitu. Maksudnya lu digaji dengan layak enggak gitu. Yang kedua katanya itu lebih ke purpose gitu loh. Jadi kayak apakah lu di perusahaan ini tuh sesuai dengan minat dan bakat lu enggak gitu. Yang selanjutnya juga ada dia tuh apakah mendapatkan mentor kagak di situ. Ya kan? Jadi kayak fondasi pertama duit, fondasi kedua purpose gitu. Terus yang fondasi ketiga harus ada mentor gitu. Fondasi terakhir adalah pengalaman gitu. Jadi tuh kayak pengalaman baik atau buruknya pasti dapat gitu. Terus kalau soal kayak ya digaji ya tinggal orangnya lah ya. Kalau nggak terima ya silahkan pindah gitu. Atau kayak bisa request mau naik gaji atau gimana gitu. Terus yang soal minat dan bakat ini sebenarnya tuh harus dikembangkan ya kan. Kayak di awal mungkin cocok nih. Tapi kalau misalkan itu harus ditingkatin lagi seperti apa gitu. Misalnya jenjang karir atau kayak skill, development dan lain-lain. Atau bahkan yang soft skill juga ada, leadership gitu. Terus mentor. Nah, mentor ini tuh sebenarnya tricky juga gitu. Karena somehow kalau misalkan perusahaan besar memang dia strukturnya panjang kan. Dari bawah sampai misalnya entry level, manajerial gitu-gitu kan sampai ke atas tuh sangat banyak gitu. Jadi kalau sangat banyak otomatis dia bisa mentor ke atas lagi, mentor ke atas lagi gitu. Nah, gimana kabarnya kalau memang perusahaan itu belum yang levelnya sampai sebanyak itu gitu. Nah, itu juga jadi salah satu purpose orang tuh untuk pindah-pindah angkot ini seperti itu. Benar sih. Mungkin ada yang mereka carinya, oh di sini tuh gue mau dapat pengalamannya sama misal ada mentornya. Nah, di sini kayak kok gue nggak dapat mentornya sih di sini. Itu mungkin kali ya. Jadi kayak mereka ya udahlah pindah angkot yang emang ada nih orangnya lebih banyak atau gimana. Betul. Dan semakin banyak gigi tadi atau gear tadi terpenuhi, semakin kenceng orang ini tuh bekerja. Bukan maksud gue tuh bukan jadi kayak gila kerja atau gimana bukan, tapi dia tuh jadi punya alasan kerja di sini tuh sangat tinggi dan semangatnya juga jadi semakin banyak gitu loh, nggak gampang capek, nggak gampang burn out, mungkin punya purpose yang lebih dalam secara emosional juga gitu loh. Nah, gimana sih cara level up si gear tadi gitu? Mungkin kalau Tania kan bisa ngasih tips dari segi perusahaan ya. Ya gimana sih gitu kira-kira? Kalau gearnya yang mana dulu? Kan ada 4 ya, semuanya. Nggak, anggaplah 4-4 ini. Gimana caranya tuh dari perusahaan bisa ngebantu dia naik level gitu? Sebenarnya banyak kalau misalkan kayak gitu sih. Kayak kalau misalkan mentor bisa nyediain, bisa ngobrol-ngobrol sama satu sama lain juga kan. Itu pertamanya mentor. Tapi kalaupun nggak ada, atau misalkan kayak butuh yang lebih bagus lagi, kita bisa masukin ke course atau apa. Itu kan juga jadi salah satu yang bisa kayak mungkin dari perusahaannya juga bisa ngasih atau gimana, atau misalkan kayak ngasih tahu, oh ini sebenarnya ada course yang bagus di sini kayak gitu. Trainingnya keluar ya? Iya, training kemana gitu, itu juga bisa kan. Kayak kalau misalkan yang lain, jadi nanti ini nggak sih berkaitan juga nanti skill setnya juga naik. Terus dari yang lainnya juga bisa jadi naik kan, di dirinya sendiri, value-nya dia sendiri juga jadi naik akhirnya. Benar. Dan semoga harapannya kan si perusahaan ini bisa ngangkat juga semangat personalnya dia juga gitu. Kalau lu nih dari sisi personal, apa yang bisa ngebantu tuh supaya ya tadi lebih betah, lebih bisa mencapai 4 gear tersebut? Nah, kalau yang di bagian minat dan bakat itu kan yang diminatnya artinya kan dia kan suka gitu kan ngelakuin pekerjaannya, ngelakuin aktivitasnya, walaupun dia ngerjain tugasnya udah
terpogo-pogo gitu kan, udah susah banget gitu. Tapi at least dia suka gitu kan. Artinya dia punya motivasi buat ngelakuin pekerjaan itu. Terus kalau yang bakatnya kan walaupun dia nggak terlalu suka-suka banget gitu, nggak passion lah ya, tapi dia bisa ngelakuin itu, jago ngelakuin pekerjaannya gitu. Dan ini juga udah pernah kita bahas juga di podcast yang sebelumnya gitu kan. Iya. Gue juga gitu kalau nggak salah. Dasar. Iya. Promosi dia. Terus Oke, terus yang di bagian selanjutnya itu kan ada mentor ya. Mentor sama terakhir itu pengalaman. Oke, mungkin gue bahas dari mentornya aja ya. Untuk di pengalaman mungkin gue kurang bisa. Menurut gue yang dari pengalaman itu karena itu berada di paling atas, jadi mungkin better kita bahas yang bawahnya aja gitu kan. Nah, yang di bagian mentor, karena gue termasuk yang waktu masuk tuh butuh mentor gitu, karena bener-bener dari kosong, kayak yang biasanya cuman ngurusin sosmed dari akun-akun organisasi kampus, how to ngomong ke anak-anak kampus dan lain-lain kan, sampai harus gimana caranya implement ini gitu ke bahasanya apa, ke dunia yang beneran gitu, dunia kerja gitu, yang pakai duit orang lain gitu-gitu kan. Dan di situ gue ngerasa bahwa ya sebenarnya gue mengharapkan adanya mentor gitu. Waktu masuk memang gue ngerasa perlu banget gitu mentor. Dan kenapa gue ngincernya, kayak gue nyari tahu gitu agensi itu apa dan lain-lain. Oh ternyata gue pengen di sini karena menurut gue walaupun lu posisinya apapun, lu bisa jadi mentor gue. Gitu. Saya nganggapnya kayak gitu. Akhirnya saya masuk dan ternyata bener gitu, mau siapapun bisa ngajarin saya gitu kan. Desainer gitu-gitu, web developer dan lain sebagainya. Karena kan tujuannya sama gitu. Kalau kita berada di agensi, kurang lebih kita bakalan ngomongin tentang kreatif, ngomongin tentang branding, apalagi kita branding agensi, marketing, digital dan lain-lain kan. Gitu. Jadi disitulah kenapa menurut gua kalau mentorship itu sebenarnya penting, tapi nggak sewajib itu ada mentornya gitu. Jadi kadang bisa saling bantu aja gitu. Benar sih. Ya tinggal gimana dari sisi perusahaannya. Tapi benar sih, tadi gue setuju juga yang Tania bilang, yang mentor itu tuh bisa, kalau nggak ada mentor yang direct gitu ya, better ya harus di outsource nih. Cuman outsource itu harus bisa yang nyambung dengan bidang lu. Kalau nggak jadinya ngerasanya kayak misleading gitu loh. Karena diajarinnya tuh nggak sesuai yang bisa diimplement gitu. Nah, tapi yang tadi Surya udah bilang, mentor itu sebenarnya bisa berasal dari mana aja. Dan kondisinya waktu itu kayak ibaratnya Surya tuh belajarnya juga nggak cuma digital marketing doang, tapi juga dari desain, dari copywriting dan sebagainya tuh juga diajarin. Sampai akhirnya dia tahu cara ngelihat taste design. Jadi tadinya sama aja nih gambar. Aku juga. Iya, saya kayak sebenarnya ini udah bagus gitu kan. Iya bagus kok. Oke kok. Apa kurangnya ya? Tahu-tahu pas udah nyampe jelek gitu. Ya ini nggak gitu harusnya gitu. Jadi kayak ya itu diajarinnya benar-benar sampai yang harus cara ngelihat taste-nya, bidangnya, bertanggung jawabnya itu tuh susah banget kan. Nah, cuman mentor juga tricky juga tuh. Kalau lo dapet mentor yang salah, lo hasilnya juga salah. Juga sih, ya kan? Jadi kayak ngikutin orang juga harus orang yang tepat gitu. Mungkin lo bisa belajar tadi, misalnya dari desainer lo bisa belajar tentang taste design. Dari copywriting lo tahu nih cara kalimat efektif misalnya gitu ya, yang bisa disampaikan dari segi digital marketing. Tapi sebatas mana lo belajarnya ya kan? Sebatas mana jangan sampai lu kehilangan jati diri lu juga nih yang digital marketing, malah lu daleminnya apa gitu yang bukan bidang lu gitu. Kayak gitu juga sih. Jadi kenapa kita bahas ini sekarang? Sebenarnya karena kita mengundang kalian untuk nonton kita yang di off the record gitu. Di situ ada teorinya beneran, gak cuman kita sharing-sharing pengalaman atau kayak pendapat kita gitu ya, tapi juga secara teori gimana sih kita belajarinnya, visi perusahaan dan visi pribadi, gimana caranya itu dalam satu lini yang sama. Yang bawain Dea. Menarik. Berbeban tuh. Expertise beneran di bidang HR gitu ya. Jadi tolong nanti ditonton juga
Itu dulu aja teman-teman untuk podcast hari ini. Terima kasih Tania dan Suryo yang menemani gue hari ini. Sisi. Dan sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.